Aceh memiliki beragam cita rasa kuliner yang menggoda selera. Sebagian besar telah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya, ada banyak ragam masakan lain yang juga memiliki keunggulan tersendiri berdasarkan cita rasa dan menjadi warisan budaya karena proses dan waktu pembuatannya terkadang disesuaikan dengan momen-momen tertentu, seperti misalnya saat menjelang bulan suci Ramadan. Selain budaya megang, yang biasanya diisi dengan memasak daging untuk dinikmati bersama keluarga, ada pula budaya membuat ibu pedah. Prosesi ini hanya dilaksanakan di beberapa kampung di wilayah Aceh Besar. Hampir kebanyakan orang kini tidak mengetahui lagi mengenai salah satu jenis kegiatan kuliner ini. Ibu pedah dalam bahasa Aceh bermakna bubur pedas. Rasa khasnya terletak pada pedasnya. Ada 9 jenis rempah yang terdapat pada bumbunya. Sisanya adalah dedaunan yang diambil dari hutan. Totalnya ada 44 jenis dedaunan dan rempah yang dicampur dalam satu mangkok ibu pedah ini. Para pembuat ibu pedah mencari bumbu-bumbu dari dedaunan di dalam hutan. Beberapa wilayah rimbunan yang menyimpan potensi bumbu-bumbuan yang dimaksud adalah di perbukitan Nuhun dan Matai. Biasanya, ibu-ibu yang membuat bumbu ibu pedah akan memesankan jenis dedaunan tersebut kepada para laki-laki yang masuk ke dalam hutan dan mencarinya. Daun-daun tersebut akan dijemur terlebih dahulu sebelum diolah. Ada 4 macam rempah utama yang terkandung dalam ibu pedah. Pertama, daun tehepuha dengan nama latin Leucanitis aeginovolus. Kemudian daun nekut dengan nama latin Ligustrum glomeratum. Kemudian daun tempeng dengan nama latin Antidesma gaesambelia. Dan terakhir daun saga dengan nama latin Abrus precatorius. Sisanya adalah bahan bumbu-bumbuan yang biasanya juga tersedia di pasaran. Di Kampung Sukadamai, sekelompok ibu-ibu yang dipimpin oleh Ibu Jamilah memiliki agenda rutin menjelang bulan Ramadan, yaitu menyediakan ibu pedah, yang selain untuk dikonsumsi sendiri, juga akan disediakan bagi masyarakat yang hendak memesan. Sejak pukul 8 pagi, ibu-ibu ini mulai melakukan persiapan, salah satunya memotong bahan-bahan seperti kunyit, lengkuas, jahe, dan lainnya. Bagi Ibu Jamilah, resep yang ia terapkan ini adalah resep turun-temurun yang ia peroleh dari Indatu. Sehingga ia tetap akan menjaga rutinitas ini walau sekali setahun. Kami membuat ibu pedah ini sebelum puasa, karena ini untuk biasanya orang buka puasa memasak kanji ibu pedah, khusus untuk bulan puasa, bulan Ramadan. Dari bumbu ini, rasa dan aroma tersebut berasal dari beberapa jenis rempah yang ditambahkan pada saat pembuatan ibu pedah. Iya, dari daun itu 44 macam. Daun-daun yang kita dapatkan dari gunung-gunung itu jumlahnya lebih kurang 44 macam. Bahan-bahan ini setelah dipotong, kemudian disangrai dalam waktu tertentu. Pembedanya, bahan untuk bumbu ini harus terus-menerus diaduk saat disangrai,
Sehingga untuk melakukan proses menyangrai dalam jumlah besar seperti yang dilakukan oleh Ibu Jamilah dan kawan-kawan akan menguras begitu banyak waktu. Oleh karena itu, tidak salah, kegiatan ini akan memakan waktu berhari-hari. Sejak dari proses mengumpulkan bahan, mengolah menjadi bumbu, hingga melakukan pengemasan. Diperjualbelikan, tetapi memang sudah ada orang yang datang ke rumah. Kami belum pernah lagi memproduksinya, menjualnya keluar, enggak, karena selalu habis barang yang kami buat ini. Enggak sempat untuk bawa keluar, enggak sempat ke toko. Kemudian pada proses berikutnya, bahan-bahan ini akan dihaluskan menggunakan sebuah alat tumbuk khas Aceh, jengki. Tidak semua rumah di Aceh memiliki alat tumbuk ini. Sehingga dengan demikian, menghaluskan bumbu tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Karena bumbu-bumbuan ini juga tidak dapat dihaluskan menggunakan sembarang alat penghalus. Menumbuk menggunakan jengki adalah kegiatan yang paling menguras tenaga. Oleh karena itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda dan dilakukan secara bergantian. Untuk kegiatan kami ini, kendalanya itulah di daun, kadang-kadang udah berkurang daunnya, karena udah susah diambil, dicari. Pada ibu pedah, terkandung zat bioaktif dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan makanan khas lainnya yang berdampak positif bagi kesehatan manusia. Adapun manfaat dari zat bioaktif ini adalah anti tumor, antioksidan, antibiotik, obat rematik, antiseptik, anti lepra, dan obat bagi penderita asma. Selain proses memasak, Ibu Jamilah dan kawan-kawan juga kebanjiran pesanan, baik dari warga kota Banda Aceh maupun warga Aceh yang tinggal di perantauan yang rindu dengan masakan Aceh ini. Oleh karena itu, bumbu ibu pedah juga disediakan dalam kemasan untuk dapat dikirimkan ke luar kota. Inilah hasil pengolahan dari kanji pedah. Kami yang buat di Sukadamai. Ini hasilnya yang udah jadi. Ini 3,5 bambu ini. Harga jualnya 45.000 setengah bambu. Ya. Ini tahannya kira-kira lebih kurang 2 tahun. Kalau tahun kemarin bisa untuk tahun sekarang. Bisa 2 tahun. Hasilnya ini nggak ada perubahan. Kalau dimasak yang tahun kemarin nggak ada perubahan. Tetap sama seperti baru dibuat. Yang menjadi keunggulan ibu pedah dibandingkan dengan masakan Aceh lain adalah tidak ada pantangan bagi siapapun yang ingin menikmatinya. Bagi para pengidap diabetes, kolesterol tinggi, juga tetap dapat menikmati suguhan ini tanpa harus merasa khawatir.
Berdasarkan website pada kemendikbud.go.id, ibu pedah telah masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia.